kalian untuk bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sudah mulai panas? Puji Tuhan, berarti bergerak semua. Hari ini kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kalau bukan karena Tuhan, untuk duduk di sini aja pun kita nggak mampu. Banyak orang yang terkapar sakit, banyak orang yang tidak ada kesempatan. Tapi kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amin, haleluya. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a brother, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mungkin lagu ini banyak yang kita tidak mengerti, tapi dalam kata-kata ini dikatakan, I love you Lord, saya cinta Tuhan. Betapa besar pengorbanan Tuhan buat kita semua. Setiap kita bangun pagi sampai hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Masih ada rencana Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Pujian ini yang terakhir dikatakan, I will sing of the goodness of God. Kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good for me. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Bahkan telinga-telinga kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Coba tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Maret dan minggu depan kita sudah ada di minggu yang pertama dan di bulan yang baru. Puji Tuhan semua karena anugerah daripada Tuhan sehingga kita bisa lewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga bersyukur hamba Tuhan yang minggu lalu sudah hadir, yang sudah bersaksi, dia tadi berkata bahwa besok akan kembali ke Medan ya Pak ya, bersama dengan ayahnya yang sudah sehat. Ya, kita berdoa supaya perjalanan mereka besok kembali ke Medan bisa Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Puji Tuhan. Saudara, ada satu tema yang saya mau sampaikan, baik ibadah pertama, ibadah yang kedua. Judulnya adalah bukan makanan bayi. Sama-sama katakan bukan makanan bayi. Saya nggak tahu anak siapa ini, pokoknya saya main ambil aja di Google, saudara. Ya. Bukan makanan bayi. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana Tuhan sedang mengupgrade kondisi kerohanian kita, bukan lagi bayi tetapi kita menjadi anak Tuhan yang dewasa. Katakan dewasa, saudara. Nah, bukankah Tuhan juga mau gereja Tuhan itu masuk sampai di satu titik bahwa kita harus menjadi gereja yang dewasa. Nah, saudara harus mengerti dan harus bisa memahami bahwa Yesus ketika nanti datang kedua kali, dia sebagai mempelai laki-laki, nah kita sebagai mempelai wanita. Nah, kata mempelai itu adalah orang yang sudah dewasa. Tidak mungkin orang dinikahkan ketika dia masih bayi. Aneh, walaupun pernah saya melihat di berita bahwa di daerah India kalau tidak salah, anak kecil itu sudah dikawinkan. Tetapi yang benar adalah ketika mereka sudah dewasa, artinya dewasa di dalam Tuhan, dewasa rohani, dewasa artinya mengerti kebenaran, mengerti yang baik dan yang jahat. Makanya hari ini kita akan belajar bahwa gereja Tuhan, khususnya GPD Yordan Kebon Baru, bukan lagi makan makanan bayi, tetapi makan makanan orang dewasa. Coba kita baca beberapa ayat. Yosua pasal 5 ayat 8 sampai 12. Siva baca ayat ini. Yosua 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 8 sampai 12. Amin. Nah, kita tahu bahwa Yosua dan Kaleb adalah
kedua hamba Tuhan, penerus, generasi penerus dari perjalanan bangsa Israel. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Nah, kita mengenal dengan yang namanya Joshua generation, generasi Joshua. Ketika Musa, seorang Musa saja, Alkitab mencatat bahwa dia hanya melihat tanah perjanjian dari jauh karena ada kesalahan yang dia lakukan. Tapi saya tidak berbicara tentang itu, saya berbicara tentang bahwa masa transisi, masa peralihan dari bangsa Israel yang lahir di Mesir, perhatikan baik ya, dan bangsa Israel yang lahir di padang gurun, ini dua generasi yang berbeda, saudara. Kita mengenal Mesir itu berbicara tentang dunia, Mesir berbicara penjajahan, Mesir berbicara penindasan, Mesir juga berbicara kehidupan lama kita. Kita tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian kalau kita masih pakai jubah Mesir. Kalau kita masih pakai pakaian Mesir. Harus ada perubahan, harus ada masa transisi. Dan ayat-ayat yang kita baca ini cerita yang menarik, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-7, ada banyak bangsa Israel saat itu belum pernah disunat. Dan sunat adalah tanda ketika perjanjian yang baru akan datang. Dan dikatakan tadi bahwa mereka harus disunat. Itu tandanya, ya. Itu tanda bahwa mereka harus melepaskan hal yang lama dan harus diganti dengan hal yang baru. Yang setuju katakan amin. Saudara, hari ini juga ada karena sesuatu yang baru yang sudah Anda terima. Tidak mungkin Anda pakai pakaian yang lama, kirbat yang lama. Karena ketika kirbat yang lama atau wadah yang lama kita pakai, anggur yang baru itu masuk, kirbat itu akan pecah. Artinya apa? Setiap hari adalah berkat baru. Katakan amin, saudara. Anda bangun pagi bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi Anda bangun karena Tuhan mau engkau ada hari ini dan menjalani hidup hari ini. Dan yang kita jalani bukan sesuatu yang lama, saudara. Nanti kita akan belajar bahwa Tuhan gak suka yang lama-lama. Tuhan suka yang baru. Artinya apa? Hatimu yang baru, hidupmu yang baru. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan baru. Sama-sama sekali lagi katakan baru. Katakan kanan kirimu, hidupmu baru. Next. Saya berbicara tentang generasi sekarang. Ya, generasi yang baru. Coba next. Saya kasih statement gini satu-satu, saudara. Saatnya Tuhan mengubah dalam transisi atau dalam masa peralihan. Ini penting, saudara. Ketika tadi saya katakan ada generasi bangsa Israel yang lahir di Mesir, berbeda dengan generasi bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Ini dua generasi yang berbeda. Karena kenapa? Kita tahu tadi saya sudah katakan bahwa generasi yang pertama yang lahir di Mesir hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Halo? Ya. Bahkan ketika 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb berkata, aduh kita nggak bisa lawan itu orang-orang hebat, orang-orang yang raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb berkata kita bisa bersama dengan Tuhan, saudara. Hanya mereka yang memiliki iman, memiliki pembaruan. Makanya saya katakan ada generasi yang baru ketika mereka lahir di padang gurun dengan konsep yang baru. Saudara, gereja kita boleh lama. Gereja ini sudah kurang lebih 40 tahun lebih di tempat ini. Tapi saya tidak mau konsep yang lama ada dalam benak saudara. Saya mau ada konsep yang baru, yaitu konsep perubahan, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Yang penting bagaimana cara berpikir kita. Coba dibuka dulu, nggak ada di sini. Roma pasal 12 ayat yang kedua.
Coba buka Roma 12 ayat 2. Siva bacalah. Roma 12 ayat 2. Yes. Berubahlah. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia itu bicara Mesir. Tadi saya sudah katakan. Dunia itu berbicara duniawi, kehidupan kita yang lama, tetapi berubahlah, saudara. Saudara mau berubah? Ya. Cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah. Herman Rantung bisa berubah. Suito Jonathan bisa berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita berubah kepada apa? Sesuatu yang lebih baik, saudara. 5 tahun saya yang lalu tidak 5 tahun sekarang saya. 10 tahun yang lalu yang saya tidak seperti saya sekarang. Saya sudah berubah dan saya mau terus berubah. Dan Alkitab berkata sempurna sama seperti Tuhan. Kalau ada orang berkata kita gak mungkin berubah, itu bisikan setan, saudara. Halo? Ya, berubahlah melalui pembaruan budi. Apa pembaruan budi? Pembaruan budi adalah pembaruan pola pikir. Makanya ketika saudara dengan Alkitab, Anda mendengar khotbah, Anda membaca Alkitab, yang dirubah itu pikiranmu. Ketika pikiranmu berubah, hatimu gampang berubah, saudara. Tapi yang sulit adalah ketika kita mulai berpikir dan mulai menanyakan, bertanya apakah benar ini, apakah bisa, apakah masih berlaku Alkitab ini atau tidak. Halo? Ya. Saudara mau berubah? Haleluya. Balik lagi. Yang kedua, bangsa Israel yang baru bukan lahir di Mesir, tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah generasi yang baru. Coba next. Sekarang kita bicara tentang Joshua generation berdasarkan apa yang kita sudah baca. Yang pertama, yang harus dilakukan, mereka harus melewati proses sunat, saudara. Proses sunat. Sekarang saya mau tanya, ketika mereka disunat, mereka menawarkan diri atau wajib? Halo? Hah? Yang mau disunat aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Ada begitu? Nggak bisa. Ketika ada perintah mereka harus disunat, ini kewajiban. Artinya begini, ikut Tuhan juga harus lakukan kewajiban. Mau nggak ya? Pergi nggak ya? Ibadah nggak ya? Doa nggak ya? Korban nggak ya? Itu nggak ada pilihan, saudara. Bersyukur saudara kita hidup di perjanjian baru saudara ya. Kita penuh kasih karunia. Haleluya. Tetapi zaman perjanjian lama, apa yang diperintahkan itu yang harus dilakukan. Kalau enggak saudara akan terima akibatnya. Nah sunat berbicara memotong sesuatu yang ada dalam diri kita. Saya tidak katakan hari ini mari kita semua sunat karena itu sudah tidak berlaku lagi. Alkitab berkata mau sunat nggak sunat, yang penting sunat hati. Haleluya. Berapa banyak kita disunat tetapi hati kita nggak disunat. Artinya apa? Kita potong, kita kikis, kita keluarkan apa yang menjadi penghalang dalam hidup ini. Sehingga apa? Sulit Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Oh, haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Ya. Pak, bagaimana dengan mereka yang punya posisi tinggi? Mereka punya jabatan. I don't care, saudara. Saya gak peduli dengan posisimu. Saya gak peduli dengan uang berapa banyak yang kau miliki. Selama engkau masih manusia, engkau harus kikis hidup kita. Dan disunat itu gak enak, saudara. Disunat itu sakit. Yang kedua, selain dipotong harus dibuang. Betul saudara? Apa yang sudah dipotong itu harus dibuang. Tidak ada pakaian lama lagi dipakai. Dia pakai pakaian baru. Saudara ingat ketika anak yang terhilang pulang? Halo?
Halo, pagi ini ada amin. Apa karena hujan jadi lemes, saudara? Anak yang terhilang keluar dari rumah bapaknya pakaiannya bagus. Wih, parlente, saudara. Orang kaya ini banyak duit, saudara. Dia hambur-hamburkan duit, termasuk pakaiannya yang tadinya bagus jadi compang-camping. Bayangkan, saudara, anak orang kaya tiba-tiba turun derajatnya menjadi budak, menjadi pelayan, bahkan makanan babi pun dia mau makan. Berarti anak yang terhilang ini ada di posisi yang paling rendah. Ketika dia baru mau makan makanan babi, dia ingat, pembantu di rumahku nggak ada yang kayak begini. Masa aku seperti ini? Kita tahu ceritanya, dia kembali kepada bapaknya. Ketika ketemu bapaknya kasih apa? Jubah pakaian yang baru. Saudara mau punya baju baru? Baju baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, ayat itu berkata begini, setelah dipotong, dibuang, mereka tetap tinggal. You have to stay calm, bahasa yang lain. Engkau harus tinggal diam. Bukankah hari-hari ini kita butuh untuk tinggal diam dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita? Saudara, Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu di mana batas kekuatan kita. Ketika kita sudah mengalami sesuatu yang merasa bahwa kita ini gak mampu, izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidupmu. Dan engkau melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Dan tunggu sampai sembuh. Jadi dipotong, dibuang, dia harus tinggal dan tunggu sampai benar-benar pemulihan itu terjadi. Saudara. Saya nggak tahu, saudara, tahun 2023 ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, berangkat dari ayat itu, sebelumnya kita baca dulu coba. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Sama-sama katakan, ia harus apa? Lebih keras lagi, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salib tiap hari, dan mengikut aku. Ayatnya sudah jelas, saudara ya. Jadi ketika disunat, dipotong, artinya hati kita yang dikikis dipotong oleh Tuhan. Sehingga kita boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang kedua sekarang. Ada kata Gilgal tadi. Betul? Itu terjadi di Gilgal. Apa arti Gilgal? Kata Gilgal secara fonetik mirip dengan lafal kata Galoti, artinya aku telah menghapus. Jadi Gilgal artinya sesuatu yang sudah dihapus, yang lama sudah yang baru sudah datang. Gilgal, pengalaman Gilgal adalah pengalaman Tuhan memulihkan. Tuhan sudah menghapus. Next, dikatakan apa lagi? Berikut. Jadi Gilgal adalah sesuatu yang sudah ada di belakang kita. Haleluya. Haleluya. Kalau bicara masa lalu, semua kita punya masa lalu. Saya senang sekali kalau Pak Yato menyampaikan firman, dia suka selipkan kesaksian-kesaksian masa lalu. Waktu saya dalam pekerjaan ada hal-hal yang terjadi. Bisa saja tergoda, saudara. Bisa saja menjerumuskan. Tetapi Tuhan selamatkan. Tuhan bawa Pak Yato hingga hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, kita punya masa lalu. Dan kalau kita bersaksi hari ini masa lalu kita nggak baik. Masa lalu kita kelam. Nggak ada yang perlu dibanggakan dengan masa lalu. Justru bahkan kalau kita lihat ke belakang kita malu.
Kita malu dengan masa lalu kita. Tetapi pengalaman Gilgal adalah pengalaman di mana sesuatu yang sudah ada di belakang kita dan yang sudah berlalu. Katakan amin, saudara. Next. Coba baca sekarang 2 Korintus 5 ayat 17 sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu-ibu, loh, kok gak ada suaranya? Bu, pernah gak dengar bapak ngomong gini? Memang dari sananya saya udah begini, mau apa? Wah, betul gak? Ada gak begitu bapak-bapak? Iya, coba katakan kan gini, jangan-jangan kamu ya. Saya memang udah begini, saya keturunannya begini. Waduh. Kalau ada anak Tuhan berkata, dari dulunya udah begini, Anda gak usah ke gereja, saudara. Ya, gak usah ke gereja. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, tadi dikatakan, yang lama telah berlalu. Artinya gini, saya tahu pertobatan itu proses. Halo? Pertobatan itu proses, tetapi masa udah puluhan tahun gak berubah-berubah juga. Puji Tuhan, saya sama seperti Tuhan Yesus, tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Wah, dablek gitu saudara namanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang tidak berubah, kita bisa berubah, saudara. Berubah apa? Menuju sesuatu yang lebih baik. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Next. Nah, yang ketiga, lalu mereka mengadakan acara Paskah. Ini menarik, saudara ya. Nah, apa arti Paskah dulu ya? Dalam perjanjian lama, Paskah merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi mereka lakukan Paskah. Paskah itu adalah peringatan mereka terlepas dari Mesir. Itu namanya Paskah dalam perjanjian lama. Pada masa itu terdapat upacara roti tidak beragi, persembahan anak sulung, dan upacara korban domba Paskah. Kata Paskah artinya sudah dibebaskan. Jadi ketika mereka sudah disunat, lalu ada di Gilgal, mereka lakukan Paskah. Paskah itu perayaan, artinya kami sudah menang, kami sudah dimerdekakan, kami sudah dilepaskan. Makanya ibadah gereja kita itu sama kayak celebration, perayaan. Haleluya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Deng 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 deng. Wah, gitu saudara ya. Ada sorak-sorai. Kenapa? Karena kita merayakan hidup kita yang lama sudah berlalu, kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Paskah, ya. It's crossover generation and Passover time. Saya jelaskan begini, saudara. Saya bukan bahasa Inggris ya, tapi kadang-kadang mau cari bahasa Indonesia yang tepat, kadang-kadang suka sulit, saudara. Nah, crossover generation itu berbicara generasi yang melewati batas. Saya ulangi lagi. Ada generasi yang lahir di Mesir, ada generasi yang lahir di padang gurun. Nah, generasi yang lahir di padang gurun adalah generasi yang melewati batas. Ngerti ya saudara ya? Generasi yang lama mati di padang gurun karena tegar tengkuk, susah dikasih tahu, keras kepala, akhirnya mereka nggak masuk. Tetapi generasi yang baru, siapa itu generasi yang baru? Saya dan saudara adalah generasi yang baru. Memang secara darah daging kita bukan keturunan Israel, tetapi oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah itu dilimpahkan buat kita. Kita adalah Israel secara rohani. Kalau saudara pergi ke Israel sekarang, engkau tanya sama orang Israel, do you believe in Jesus Christ? Mereka berkata, no. Kami masih menantikan Mesias, padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau bicara Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini, tempatnya di sini, mereka bisa menjelaskan.
Makanya ada dua kelompok yang menurut saya agak aneh ya di akhir zaman. Ada orang punya pengetahuan firman-Nya hebat, tapi yang kedua adalah orang yang melakukan firman itu. Anda ada di bagian mana? Oh, saya tahu Pak, catatan sejarah, saya tahu ilmu ini semua dia tahu. Tapi ketika ditanya, pernah alami hadirat Tuhan? No. Kira-kira mana yang lebih penting? Anda tahu sejarah tentang di mana Yesus lahir? Atau Anda lebih tahu di mana Tuhan berada sekarang? Lebih baik kita tahu di mana Tuhan sekarang. Kenapa? Karena setiap Anda bangun pagi, Anda mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, you feel the presence of God. Bagi saya itu jauh lebih berharga. Dari sekedar kita tahu sejarah, kita mengerti, bukannya nggak boleh belajar, saudara. Belajar itu penting, tapi biarlah belajar juga dibarengi dengan pengalaman. Halo? Haleluya. Belajar harus dibarengi dengan pengalaman kita mengenal Tuhan. Makanya saya katakan, it's a crossover generation, generasi yang melewati batas dan pass over time. Artinya apa? Sesuatu yang sudah lewat. Saudara tahu, kemarin itu tidak akan terulang lagi, saudara. Minggu lalu itu tinggal cerita. Itu tinggal pengalaman. Tetapi yang penting adalah hari ini dan hari esok. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini juga pasti Tuhan tolong. Amin. Besok juga pasti Tuhan tolong. Katakan amin, saudara. Next. Yang keempat, ini lebih menarik lagi, saudara. Saya akan bicara tentang mana. Sama-sama katakan mana. Sekali lagi, mana? Apa itu mana, saudara? Mana adalah makanan yang Tuhan sendiri kasih kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Betul? Bangsa Israel bangun pagi aja, jedeng. Mana is there? Mana itu ada. Mereka nggak perlu susah payah kerja, makanan sudah tersedia. Selama 40 tahun mereka makan mana dan itu disediakan Tuhan setiap pagi. Next. Tetapi masalahnya ayat yang kita baca tadi, mana itu berhenti. Sama-sama katakan, mana itu berhenti. Apa Pak alasannya? Mana itu berhenti. Kenapa? Karena Tuhan jahat. Karena Tuhan sudah gak sayang sama bangsa Israel. Lihat alasan yang pertama. Mana itu berhenti supaya orang Israel menjadi dewasa. Bicara sunat, hanya orang dewasa yang boleh disunat. Ketika mereka mulai disunat tanda perjanjian, berarti mereka masuk di tingkat level yang berbeda. Betul saudara ya? Waktu mereka disunat artinya apa yang selama ini mereka terima secara cuma-cuma tanpa harus berusaha, harus berhenti. Lalu apakah kalau Tuhan sudah berhenti memberikan mana, lalu Tuhan jahat? Halo? Yang biasanya Anda bangun, biasanya gajimu, pendapatanmu satu hari misalnya 1 juta. Tiba-tiba apa yang kita alami hari ini berbeda. Apakah menjadikan Tuhan itu tidak baik? Baca statement ini. Setiap kali Tuhan menghentikan sesuatu, itu bukan hukuman, tapi untuk perubahan. Yang ngerti katakan amin. Pak, kok begini sih hidup saya? Saya tidak mau seperti ini. Nggak enak seperti ini. Biasanya bangun pagi ambil mana makan.
Tapi sekarang kenapa mana berhenti? Sekali lagi, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Coba buka Roma 8 ayat 28. Ini nggak ada di sini. Cipa baca lagi Pak. Roma 8 ayat 28. Dalam segala untuk mendatangkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang mau tanya sama saudara, anak Tuhan bisa rugi? Anak Tuhan bisa kehilangan pekerjaan? Ya. Anak Tuhan bisa kecopetan Pak? Bisa. Semua untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika bangsa Israel menerima perjanjian sunat, di situ mana berhenti. Saya bisa ngomong begini, inilah saatnya bangsa Israel itu naik kelas. Yang biasanya dikasih makan, ayo makan, buka lagi, makan. Sekarang itu berhenti, saatnya mereka harus cari makanan sendiri. Artinya Tuhan tahu, mereka sudah dewasa. Saudara mau dewasa? Balik lagi. Yang kedua, kenapa Tuhan hentikan mana? Ini penting. Supaya mereka bisa berjalan apa? Maju, saudara. Saudara, tantangan dalam hidup kita tanpa sadar Tuhan sedang membuka pintu baru di depan sana. Di sini dihentikan, di sana dibuka. Haleluya, haleluya. Ku tahu sebab ku alami. Haleluya, saudara ya. Tuhan seperti menghentikan sesuatu di depan kami, tapi ada jalan yang terbuka di depan sana. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mau naik kelas. Saudara mau naik kelas atau mau begini-begini aja? No, kalau saya mau naik kelas, saudara. Dan ketika kita ada dalam jalannya Tuhan, Tuhan mau untuk kita terus maju, maju dan maju. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Next, yang ketiga. Mereka harus menjadi pribadi yang independen, artinya mereka harus sendiri sekarang. Tadi mananya tersedia tiap pagi, sekarang harus bekerja. Orang malas jangan dikasih makan. Anak Tuhan yang malas jangan dikasih makan. Suami malas jangan dikasih makan. Istri, anak-anak, orang tua yang malas. Gembala yang malas jangan dikasih makan. Itu Alkitab yang bicara, saudara. Sudah lewat masa susu kita. Sudah lewat masa kecil kita. Sudah lewat masa mana kita. Ini saatnya kita harus let's go. Haleluya. Kalau saudara punya sosial media, kebetulan Ibu Gembala lagi FYP di situ tuh. Ada 3 anak ya. 3 anak disuruh nyanyi sama mama bapaknya. Lagunya My Stupid Heart, saudara. Coba search aja di sosial media. Namanya My Stupid Heart. Aduh, saya senang sekali, saudara. Dia sebelum nyanyi, anak kecil, saudara. 3 anak kecil orang bule. Dia bilang, lagu ini diciptakan oleh papa mama saya. Let's go. Wah, let's go-nya itu saya senang, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara lagi down, lagi nggak enak, coba lihat itu. Let's go. Artinya gini, apapun yang terjadi, maju saja, saudara. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tantangan tuh pasti ada, saudara. Masalah tuh pasti banyak. Saya selalu katakan jadi orang Kristen nggak lepas dari masalah. Bahkan satu belum selesai datang lagi ya Pak ya. Satu belum selesai datang lagi yang lain. Kayaknya nggak selesai ya, nggak apa-apa. Yang penting maju saja, saudara. Haleluya.
Maju kita bukan maju sendirian. Alkitab berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.